saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Kabupaten Ponorogo, dan yang saya hormati seluruh jajaran Dewan Guru SDN 1 Kabupaten Ponorogo, serta undangan yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Sholawat serta salam berulang saya tuturkan kepada tujuan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan sebenarnya beliau berhada ila yaumil qiyamah. Allahumma. Di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif, penyebaran dan pemahaman penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Yang pertama kita dengan dasar yaitu filosofi Indonesia Dewantara, yaitu tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak didik kita. Agar apa? Agar mereka dapat memperbaiki lakunya atau akhlaknya, bukan dasarnya, menjadi tumbuh sesuai kodratnya masing-masing. Di sini ada kata menuntun. Saya tertarik dengan kata menuntun. Itu paham nggak Bapak Ibu? Menuntun itu maksudnya apa? Menuntun itu di sini itu kita itu mengasah ya. Kalau ibaratnya ini saya gambarkan kita itu seorang petani, ya. Seperti itu seorang petani. Jadi kita itu tugasnya memupuk padi kita. Ya. Tidak mungkin padi itu akan menjadi jagung atau kedelai. Pastinya akan tetap menjadi padi, dan itu menjadi lebih subur atau lebih buruk itu tergantung pada petaninya. Ini ngomongnya. Begitupun pada peserta didik kita. Kita itu tugasnya menuntun, yaitu kita memupuknya dengan mengajarinya budaya positif, dengan mengasah minat bakatnya, itu anak-anak akan menjadi kualitas yang baik. Begitu. Bisa dimengerti maksudnya menuntun di sini? Ada ya? Oke, sekarang budaya positif. Budaya positif di sekolah itu seperti apa? Yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penghormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Pada konsep budaya positif ini ada 8 macam. Mungkin ini masih masih belum familiar ya buat panjenengan. Saya pun juga sebenarnya. Jadi saya jelaskan satu-satu. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Dan yang keempat kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang kedelapan segitiga restitusi. Di sini Bapak Ibu kita bahas satu-satu ya, biar paham ya. Siap. Oke, yang pertama tadi pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih itu paradigma baru? Yaitu pembelajaran dengan paradigma dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhan
psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dasarnya kita tetap profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu lagunya? Boleh kita coba ya, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan tebal, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Oke, di sini kita tetap memakai dasar dari kementerian yaitu profil pelajar Pancasila. Sekarang perubahan paradigma belajar di sekolah itu seperti apa? Saya juga masih belajar banyak nih Bapak Ibu. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir dan bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi di sini tetap kita itu sebagai guru itu mengajar berpusatnya di tetap ada murid ya. Seperti contoh di atas itu sebagian kecil kita bisa mengajar di luar, boleh mengajar dimanapun, yang penting anak-anak nyaman dan merdeka ya Bapak Ibu. Boleh di lapangan, juga Bapak Faisal itu lebih bagus juga, bukan di kelas dan kalau bisa dengan media-media yang sederhana yang bisa kita temui, dan nanti kali Ibu KS itu kita membuat media itu yang ada saja biar tidak dengan uang. Dan ini gambar di sini itu tentang pelajaran Pancasila itu kan membosankan ya. Nah, di sini di kelas 1 itu kita menggunakan dengan lebih menarik agar anak-anak bisa mengetahui simbol Pancasila. Ini apa ya? Miskonsepsi tentang teori kontrol, perubahan paradigma teori menurut Dr. William Glasser. Ini gambar ini diibaratkan yang depan itu siswa kita, ya. Kita itu sebagai guru itu ya yang mengontrol murid itu kita, ya. Menurut Dr. William, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi kekuatan positif itu akan menghasilkan manfaat, ya, bisa buat guru dan juga siswanya juga. Yang kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan jika kita salah terus kita diingatkan, itu pun seharusnya kita membuka dengan lapang dada, ya, kita oh ya saya salah. Jadi itu bisa menguatkan karakter kita menjadi lebih baik. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini kalau kita di sekolah, orang dewasa itu semua dewasa, ya, nggak ada yang anak-anak. Jadi kita artikan orang dewasa itu ya tukang kita atau pengawas kita. Jadi kita harus atau rekan sejawat kita yang lebih berumur, kita harus lebih belajar dari mereka yang sudah banyak pengalaman. Ini gambarannya lagi masih terus saya tahu ya, ini sama sebenarnya, cuma agar lebih memudahkan kita mengetahui ilusinya seperti ini. Yang kedua tadi disiplin positif. Dari sini sudah ada gambaran apa tentang disiplin positif. Sampun ya, ini positif bukan negatif. Nah, di sini disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab. Kita tugas kita ini mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan sudah bisa ada gambaran ya Bapak Ibu seperti apa. Yang kedua, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri. Jadi dari internal diri sendiri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi tugas kita menanamkan pada anak itu disiplin dari dalam, dari diri sendiri. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal
bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Maksudnya di sini motivasi internal itu motivasi dari anak tersebut ya, bukan dari paksaan kita. Engkau dalam hukum dihukum, itu namanya paksaan dari kita. Kita menanamkan pada anak-anak biar terbiasa disiplin internal dari diri sendiri. Sampai sini bisa dipahami bukan? Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Apalagi Bapak Ibu guru kita itu di lingkungan Kemiter itu luar biasa. Kita harus niat beribadah dengan sabar mendidik anak didik kita yang luar biasa. Sudah sampai yang ketiga, 8 wow ya. Nilai-nilai kebajikan tadi sudah ada gambaran ya. Nilai-nilai kebajikan itu nilai yang baik-baik, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa atau latar belakangnya. Contohnya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif. Ini sesuai dengan profil belajar Pancasila. Yang kedua yaitu kita harus punya toleransi, ya, antar sesama, antar siswa, antar guru, antar teman sejawat. Kita harus punya rasa hormat, integritas yang tinggi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahu, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan harus memiliki komitmen. Selanjutnya yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, namanya juga kebutuhan kan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kemarin kita waktu KKG pernah ada pengimbasan, ya, masih ingat? Ada 5 kebutuhan dasar. Untuk yang bukan betul. Waktu ada pengimbasan kemarin. Ada ingat? Ada siapa? Ingat. Nah, kalau kita ingat bersama ya, kita ingatkan lagi ya bersama. Kemarin waktu KKG Mam Soto. Ya, kan kita ada pembahasan tentang ini kemarin. Kita ingatkan lagi ya, 5 kebutuhan dasar manusia itu. Ini pertama bertahan hidup. Asing ya, kita itu pertama ingin bertahan hidup ya. Yang kedua diterima atau cinta kasih. Yang ketiga pengakuan atau penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Masih ingat ya? Kita lihat satu-satu kembali. Bertahan hidup yaitu kebutuhan yang mempengaruhi nyawa seseorang. Saya contohkan ya, makan, minum, pendidikan, ya, rumah, keamanan, kesehatan kita. Itu yang pastinya kebutuhan kita yang paling pokok pertama. Yang kedua tadi diterima atau cinta kasih, yaitu kebutuhan untuk diterima atau disayangi sangat mempengaruhi emosional anak. Anak yang mendapat kasih sayang yang cukup akan menjadi pribadi yang percaya diri dan mandiri. Dan sebaliknya, anak yang tidak mendapatkan kasih sayang cenderung sifatnya membangkang. Contohnya dipedulikan, berbagi, kerjasama. Dari peserta didik kita pun sudah banyak kita temui. Dari cerita mereka itu yang tidak mendapatkan kasih sayang utuh dari orang tua itu, emosionalnya sangat melunjak, itu banyak ditemui ya. Dari yang mereka broken home atau ditinggal orang tuanya. Dan tugas kita itu memang jangan dengan emosi kepada mereka. Itu kita harus melihat orang tua, kita cari apa permasalahannya, kita nasihati pelan-pelan. Yang ketiga yaitu pengakuan atau penguasaan. Anak-anak yang lebih tua biasanya memiliki keinginan besar untuk diakui
akui. Contohnya kalau dulu Rio, atau sekarang sih kan penulis Rio, Evo, Ibu Rio. Oh iya, Adit kecil. Pokoknya mungkin Adit kalau diparingi S itu kuliahnya keberuyung kan. Terus jika kebutuhan tersebut tidak dipenuhi, maka mereka akan dibully. Dan terus kalau semakin menjadi biasanya kalau SMP itu tawuran. Kalau kita alhamdulillah aman gitu. Contohnya keinginan untuk dianggap aku loh pemimpin nih, aku loh ketua gini, betul toh? Nah, itu Evo, Adit kecil nih, kukunya kayak dua, ini ketua lagi, ini ketua lagi. Memimpin berprestasi. Kalau berprestasi itu malah nggak begitu terlihat di Bapak Ibu. Aku mau berprestasi nggak mungkin nggak kayak gitu. Yang keempat itu kebebasan. Kebebasan adalah kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan yang mampu mengendalikan hidup sendiri. Anak yang memiliki kebebasan yang tinggi sangat aktif dan senang mencoba hal baru. Kita ada karakter kita juga, contohnya menjadi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Ada nggak yang memiliki sudah terlihat kebebasannya itu? Ada ya? Ya di kecil itu di kelas minum wendel, besok yang nomor sendiri ibu, yang ngacel Pak Faisal atau yang memiliki masyarakat itu malah satu. Padahal kalau di kelas itu dia itu saya itu memang diam saja. Mungkin itu IQ-nya, kecerdasannya dia nggak di pengetahuan, di keterampilannya. Kemudian kesenangan. Kesenangan yaitu kebutuhan akan kesenangan berkaitan dengan hal yang menyenangkan dan menghibur. Contohnya di sekolah disediakan pembelajaran yang menyenangkan, bermain, humor seperti kita hari ini, anak-anak bernyanyi-nyanyi, menumbuhkan nasionalisme pada anak-anak itu merupakan kesenangan. Ini nombolan. Ini tepuk tangan buat sekolah kita dan ibu kepala sekolah. Masih nomor 5 nih. Motivasi perilaku manusia. Ini rada pusing sidik. Tulisannya mulai elek. Teori motivasi perilaku manusia, yaitu ada motivasi eksternal yang tadi saya singgung ya, motivasi eksternal dan motivasi internal. Di sini kita tunjukkan yang saya balik itu tujuan disiplin positif itu motivasi yang internal, ya. Kalau eksternal tadi yang saya singgung di depan, datang dari luar, dari guru. Mereka akan kamu udah, maksudnya contoh ya, ayo kamu kalau kita dan gimana bahasa kami kafe loh. Kalau kita motivasi internal itu yang kita di sini yang kita bahas itu tujuan disiplin positif yang motivasi internal. Tugas guru itu kita ya menanamkan siswa agar punya kesadaran dengan mendapatkan motivasi internal dari diri sendiri. Sekarang kita bahas satu-satu. Motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya ada yang bisa untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau guru. Kalau singgung dari tadi ya. Motivasi eksternal itu dari orang lain, bukan dari keinginan hati nurani anak tersebut. Ada yang bisa mencontohkan? Mudah sekali nih, bener ngantuk. Sambil mencontohkan Pak Bima, Riwon, seandainya gitu kelas 2, nah Pak ada yang bisa mencontohkan betul? Adik. Itu datanya dari guru. Gue nyuruh anak-anak, begini, dia belum bawa. Nah itu kan bukan dari diri pribadi anak itu, tapi itu dari motivasi dari luar, ya. Jadi bukan dari diri sendiri. Pertanyaan kayak gitu. Oke. Nah yang dibahas di sini motivasi internal untuk menjadi orang yang
mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kalau internal itu datang dari diri jiwa dia sendiri itu menjadi bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau saya pribadi ya, dari kecil gitu, aku butuh sinau, aku butuh pinter, itu sudah tertanam. Jadi kalau anak sekarang itu beda dengan orang dulu, nggak ada yang seperti itu. Mungkin jika satu dua, jadi kita bisa menanamkan anak-anak memiliki motivasi internal. Sekarang ini juga mengulang kembali ya, waktu kita masuk soto kemarin ada hukuman, konsekuensi dan restitusi ini mungkin baru. Kalau ini ciri-ciri hukuman itu biasanya tidak terencana, murid tidak tahu sepihaknya, guru saja yang mengadakan, bersifat satu arah, karena kan hukuman dari guru, nggak mungkin dari murid, berupa hukuman fisik. Kalau konsekuensi itu biasanya terencana, konsekuensi apa gitu kan, konsekuensi murid dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor siswa. Memang ini, jadi konsekuensinya begini, kalau konsekuensi kan seperti itu. Kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang menghasilkan murid mencari solusi suatu masalahnya sendiri. Jadi restitusi itu menyelesaikan suatu masalah siswa tersebut dengan bimbingan guru. Nah, ini ada kasus cerita dan nanti ada pertanyaan ya di sini. Tapi betul saya khawatir betul ngantuk. Ada yang bisa membacakan? Pak Didi bisa? Monggo. Ya, jadi Pak Didi menjawab dan dibaca dulu terus dijawab. Menjawab bisa. Iya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membantu Sofi untuk membacakan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. IFA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Secara tiba-tiba menjadi gagap dan saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara, tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujungnya. Sambut Bu Sofi. Pertanyaannya? Hukuman, sanksi atau konsekuensi. Oh, ini belum memilih. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Ini perlu dijawab ya. Ini Sofi. Sebelum masuk ke pertanyaan ini atau menjawab dari pertanyaan ini, apa yang dilakukan Pak Seno terhadap siswa-siswanya itu kira-kira sudah melakukan budaya positif di sekolah atau? Contohnya ketika penerapan budaya disiplin atau disiplin positif tadi, apakah Pak Seno ini sudah mencontohkan kepada anak didiknya untuk melakukan hal-hal yang baik? Apa hanya menyuruh saja, kamu harus seperti ini, tapi tidak memberikan contoh secara langsung? Itu penting. Karena nanti yang menjadi model atau role modelnya itu adalah si gurunya Pak Seno. Kemudian terkait dari pertanyaan ini, apakah Anda setuju
dengan Pak Sino yang menghukum tadi ya, yang menghukum IFA karena tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Kita harus setujui dulu bahwa setiap anak itu tidak ada yang bodoh. Ya, setiap anak itu tidak ada yang bodoh. Hanya saja mereka mungkin unggul di bidang lain, mungkin di keterampilan, ya mungkin di gambarnya, di olahraganya, ya. Kalau semua dipukul rata seperti Pak Sino tadi, dihukum, saya kira jawabannya adalah tidak pas, ya tidak pas, karena setiap anak pasti memiliki keunggulannya masing-masing. Nah, maka perlu sekali pada kurikulum merdeka ini kita diharapkan untuk bisa melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi atau pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa. Kemudian menurut Anda tindakan Pak Sino terhadap IFA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, kalau menurut dari ceritanya tadi, menurut saya Bu Sofi itu kurang tepat. Jadi, kalau itu dibilang hukuman ya jelas hukuman, karena dihukum di depan terus anak-anak menertawakan jadi gaduh, itu adalah hukuman. Tapi kalau konsekuensi, dilihat lagi karena memang kemampuannya berbeda. Dibacakan di atas tadi sebelumnya, slide sebelumnya. Nah, IFA kurang menguasai pelajaran matematika karena memang dasarnya memang kurang menguasai pelajaran matematika. Seperti itu, Sob. Terima kasih. Terima kasih Pak Didi atas sampaian. Kita kasih tepuk salut ya. Kemarin kita pernah ya. Tepuk salut, ingat ya? Ya kita kasih juga ini. Tepuk salut, Oke. Yang kita cari ya yang seperti ini ya, kita lebih berkembang, lebih mencari apa yang salah. Emang ini suatu jebakan ya Pak Didik ya. Saya senang sekali. Saya lanjutkan ya. Sekarang yang keenam yaitu posisi kontrol seorang guru. Itu kita punya 5 posisi sebagai guru itu ya. Yang pertama sebagai pembuku, yang kedua sebagai teman siswa maksudnya, sebagai pemantau, yang keempat sebagai pembuat merasa bersalah, yang kelima yaitu guru sebagai manajer ya. Kita coba lanjutkan sekilas apa ya. Posisi guru itu ada 5 ini: penghukum, sebagai teman, pemantau, pembuat merasa bersalah, dan sebagai manajer. Sekarang ini ada kasus lagi sederhana, jadi nggak ngantuk ya. Kasusnya itu siswa tidak memakai atribut saat upacara. Ini saya jelaskan. Kalau gurunya menyuruh hormat pada bendera selama 1 jam itu yaitu kita sebagai guru sebagai penghukum ya. Yang kedua, berapa kali ibu pak guru harus memberitahu kamu loh selalu saja mengecewakan bapak ibu guru. Nah, ada kan guru seperti itu. Nah, itu sebagai pembuat merasa bersalah, anak itu merasa bersalah. Bisa dipahami? Harus ada perubahan. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Nah, ini Pak Faisal mungkin. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu guru yang sekali ini aja. Ya, sudah tidak apa-apa lain kali jangan tugas seperti ini lagi ya. Sampai itu biasanya itu posisi ini itu guru sebagai teman. Mudah ya dipahami. Selanjutnya ini contohnya guru sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya? Kita memantau ya. Setelah upacara kamu beli atribut sana di koperasi, minta aku beli itu, jangan diulang lagi loh ya. Ada enggak yang kayak gitu? Nah itu sebagai pemantau. Nah coba hal ini apa ya? Ketika pemantau sebagai teman, sebagai manajer juga bisa. Kalau ini Bu, siswa tidak memakai atribut saat upacara, dia bilang begini, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan
kamu, bisa nggak? Itu sebagai apa? Ada yang bisa jawab? Memantau diri sendiri. Nah itu sebagai manajer, ya. Belum saya tulis sendiri. Ya kita aplaus buat Ibu KS kita. Tepuk salut. Salut. Oke. Ada lagi. Kalau ini Ibu, mudah ini. Ayo, Buno paling ini biasanya. Coba Buno baca. Karena apa? Nah, ini ya, kamu disuruh mengerjakan soal, terus ngambek gitu ya, mana diri kita. Terus anda lakukan demi bapak ibu guru, demi Buno. Itu posisinya jadi apa? Manajer atau teman? Jadi salah satu Buno. Oh teman. Terus salut buat Buno. Terus salut. Salut. Ya Allah. Saya salut sekali teman-teman bisa mengikuti apa yang saya sampaikan. Saya senang sekali. Selanjutnya ini dengan budaya positif kita yang leader sarjana dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan Bapak pendidikan kita filosofi dasar Dewantara, yaitu pendidik yang berpihak pada murid. Ya, kita pokoknya fokusnya itu pada murid. Apapun bagaimanapun bentuk murid, pokoknya yang dibutuhkan dia murid yang pendidik itu dengan bersifat menuntun tadi ya, menuntun tumbuh atau hidupnya sesuai kodrat atau minat ya. Kodrat itu minat yang dimiliki oleh siswa. Kita mengasah minat mereka, kita tebalkan, kita asah. Jadi SCP 1 menjadi muridnya handal. Semoga amin. Selanjutnya, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai tinggi Bu, bukan hanya untuk saya yang memiliki 5 nilai guru penggerak. Sebenarnya bukan buat saya sendiri. Saya sampaikan, saya jelaskan dalam panjenengan sedanten. Kita itu sebagai guru harus memiliki berpihak pada murid. Nah, apa itu berpihak pada murid? Ya kita itu sebagai guru intinya ya, sepenuhnya untuk murid ya. Kita itu gue masalah apa mau goreng tempe gosong kayak lebih sampai sekolah marah murid itu nggak boleh deh. Nah kita harus tetap fokus profesional berpihak pada murid. Yang kedua kita sebagai guru harus mandiri. Kita belajar berproses menjadi lebih baik itu harus kita miliki. Yang ketiga reflektif ya, refleksi maksudnya. Seperti ibu kepala sekolah sering memberitahu kita mesti kan ditanya ya di refleksi ibu KS piye kamu piye gitu kan. Itu kita harus memiliki, walaupun ibu KS tidak memantau kita harus refleksi sendiri ya. Yang selanjutnya kolaboratif, yaitu kolaborasi dengan teman. Kalau kita bisa bertanya dengan guru yang lain dan yang lain itu ya saling melengkapi gitu ya. Yang terakhir inovatif, kita harus jadi guru itu harus inovatif, inovasi. Kita harus memiliki inovasi, bukan monoton hanya begitu saja ya. Jika dengan banyak inovasi itu bisa diupload di TikTok seperti itu. Kalau dengan punya inovasi baru itu bisa diundang ke kementerian Bapak Ibu. Saya melihat itu ada guru-guru yang punya inovasi, guru TikTok inovatif itu biasanya diundang ketika apa itu? Setiap hari itu loh, bulan Oktober itu loh. Kegiatan apa itu bisa diundang di Jakarta. Itu saya sering melihat seperti itu membuat motivasi diri sendiri. Terus budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama-sama. Kita saling bersama kolaborasi untuk kemajuan sekolah itu sangatlah penting, itu di sebuah budaya positif. Nah, ini keyakinan kelas, mungkin sudah familiar ya buat Bapak Ibu, keyakinan kelas atau kita sebut dengan kesepakatan kelas biasanya. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid agar tumbuh budaya positif. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah.
kita pulang di belajar saya yang buku kepala sekolah biasanya kan mesti buat kesepakatan kelas kita ketika rame di musola itu pasti buka bilang kesepakatan sama siswa ya. Itu ternyata ibu kelas sekolah menggunakan ilmu-ilmunya dan luar biasa. Nah, ini contohnya yang kecil kesepakatan kelas saya kan masih kelas 1 ya, cuma di simpel-simpel hadir tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, mentaati terlatih sekolah, aktif di kelas, saling menghargai. Karena nggak saling menghargai itu anak-anaknya sebelum menyebut nama orang tuanya dengan Samson saya gitu. Jadi saya terapkan pada mereka saling menghargai dan tidak makan saat pelajaran itu semua Mas Aka ini mengapa PKS ini lagi PKS kelima saya. Nah terus pelan-pelan itu kelas 1 itu saya bikin kesepakatan kelas tapi sangat sederhana sekali seperti apa yang mereka alami. Ini yang terakhir segitiga restitusi. Ini dari Bapak Ibu, apa sih segitiga restitusi itu? Suatu proses dialog dalam sebenarnya kita guru dengan murid yang dijalankan siswa dengan murid secara mandiri dan tanggung jawab. Ini segitiga restitusi itu jika ada suatu masalah bisa kita terapkan. Tahapannya yaitu dari babak dulu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ini bisa kita terapkan Bapak Ibu, saya jelaskan dulu. Karena kelas saya kelas 1 itu belum bisa saya ajak komunikasi yang lebih, saya ini menggunakan masukan kelas 2. Penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer, di sini perannya sebagai manajer ya, menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu yang tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Apa sih tujuannya? Yaitu agar anak tidak mengulangi, dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab dan tidak mengulangi masalah lagi. Ini menstabilkan itu apa? Ini Bu, contohnya saja. Enggak saya kasih tahu pengertiannya, maksud contohnya ya. Ada masalah itu kita nggak boleh langsung marah ya. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kita panggil murid kita ajak duduk bersama, lalu kita tanya, kita stabilkan dulu. Biar nggak emosinya melunjak ya. Kita tanya dia kenapa, terus kan jawab berbuat salah itu wajar, okay? Semuanya juga pernah salah, guru juga pernah salah. Kita menstabilkan seperti itu dulu kepada siswa, okay? Tidak langsung memarahinya dulu. Yang kedua tadi apa? Validasi tindakan yang salah. Di sini kita validkan anak-anak biar menyadari kalau dia salah, ya. Validasi tindakan yang salah itu kita validkan. Kamu pasti punya alasan kan kenapa kamu tadi terlambat, misalnya itu, misalnya terlambat. Atau seandainya Adit makan di kelas, kamu pasti punya alasan kenapa kamu makan di kelas. Ternyata setelah saya tanya belum sarapan. Seperti itu pasti ada alasan kita, jadi memvalidkan agar anak-anak menyadari kesalahannya. Setelah itu yang terakhir yaitu menanyakan keyakinannya. Kita tanya anak-anak, kalau kamu contohnya begini, apa keyakinan kelas kamu? Kalau kamu makan itu sesuai keyakinan kelas kamu apa enggak? Gitu. Kita tanya gitu. Kalau dia merasa bersalah terus pasti mau berubah kan? Namanya juga ditanya Bapak Ibu dulu. Nanti kita agar dia berubah dengan sendirinya dari kesadaran intrinsik dari diri sendiri. Seperti itu bisa kita terapkan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oh yes, sebentar. Saya punya sedikit video tapi suaranya agak cempreng. Contohnya.
Jenis namanya apa? Siapa punya apa?
diskusi yang terakhir. Ketika kita punya masalah, kita akan menyelesaikannya. Ketika kita ada masalah dengan siswa, nanti kita bisa terapkan ya yang terakhir tadi sendiri dalam restitusi. Ya, kita panggil siswa kita dulu, kita nasihati, kita tanya apa permasalahannya, kemudian kita buat validasi tindakan. Kita lebih mendalam lagi bertanya-nya, satunya siapa? Kenapa kok ternyata kita telusuri malamnya anak-anak main game seperti itu. Gimana caranya jangan masuk kita lagi, kita satu tahun kan terkaitan dengan kerja kita kelas atau sesuatu kelas haji. Jika kita tidur, kita terlambat itu kan tidak ada kan sepakat kelas kita. Jadi kamu gimana? Berkata itu anak-anak masih mungkin nanti kan takut ya, masih akan lihat musik perbedaannya. Itu kan bisa tertanam dari ciri dari kita yang bisa sadar bahwa iya. Nanti Kalau yang satu ini saya masih ada sendiri melihat saya saja sebenarnya ada dalam tubuh saya. Merasa bersalah dan saya masih belajar. Di sini saya punya dua kasus. Pertama yaitu anak yang sering terlambat sekolah. Itu Zaki, saya ambil itu Zaki yang kelas 3 di Bodebek. Terima kasih ya. Saya waktu istirahat itu meminjam anak-anak untuk saya ajak belajar itu tentang apa tadi? Restitusi tadi ya. Karena sudah kakak kelas murid yang saya memiliki saya dikonversi ceritanya. Tapi dengan suara apa ya, bukan dengan emosi, saya juga belajar dulu. Tapi wajah saya tetap senang.
Bu Evi tadi mau bertanya apa? Monggo ada yang mau bertanya. Ya, saya sebelumnya terima kasih atas waktunya. Tadi dijelaskan secara gamblang, secara panjang oleh bahwa kita dalam pelajaran ini adalah menuntun, menuntun bukan menuntut. Tapi kenyataannya saya ingin ya. Bu Sofi boleh tanya nggak? Oh ya. Ketika kita ngajak anak untuk sholat, kadang kayaknya kita itu menuntut untuk mengerjakan sholat. Terus cara kita gimana Bu? Biar biar kita itu mendidik anak itu nanti tidak menuntut itu tadi. Kadang anak itu kalau dipaksa duluan itu tidak mau melaksanakan sholat. Dengan hal seperti ini atau kasus seperti ini, bagaimana sih solusinya? Solusinya biar kita dalam ujiannya itu sesuai dengan tepat sasaran, dengan sesuai aturan, dengan diterima anak itu dengan senang. Terima kasih. Berarti kok bisa begitu? Oh, aneh pinggir itu terima kasih atas pertanyaannya Ibu Guru Agama tadi. Kita itu seperti menuntut ketika kita menyuruh anak-anak untuk sholat seperti itu, anak-anak membangkang terus kita tetap selalu menuntutnya. Itu emang seperti pertama itu kita seperti menuntut tapi nanti lama-kelamaan anak-anak akan terbiasa. Seperti tidak kita sadari sekarang itu anak-anak sudah hafal Asmaul Husna itu sekarang sudah terbiasa dengan sendirinya, seperti kelas 3 Risma itu sudah terbiasa dengan sendirinya tanpa dipaksa, mereka sudah terbiasa. Memang mungkin kita terlihat kayak itu dari eksternal menuntut, tapi nanti akan menghasilkan suatu budaya positif internal dari diri sendiri. Kalau kita sudah terbiasa, insya Allah atas kerja keras panjenengan membuahkan hasil. Sekarang pun sudah terlihat sekali anak-anak sudah banyak yang sudah menghafal Asmaul Husna. Saya pun juga selalu dengan program-program yang ada di sekolah kita ini sangat bagus sekali. Perlu bisa dipahami Ibu. Berarti kita sepakat ini yang pertama itu kita menuntut. Itu seperti apa ya Bu? Dari eksternalnya. Itu sudah teori dari sananya Bu. Kita lakukan aja, kita sesuai eksternal dulu nggak apa-apa, tapi nanti keberadaannya akan menjadi pengalaman positif internal dari diri sendiri. Mungkin di SMP-nya dia menjadi anak lebih baik. Bisa Bu? Dia menanggapi.
mendengarkan jawaban Bu Sofi terkait dengan pertanyaan Bu Elvi ketika kita mengajak anak untuk sholat di awal kita misalnya seperti menuntut anak ya untuk sholat duha itu. Jadi boleh nggak seperti itu? Padahal kalau konsep dari filosofi KHB itu kita harus menuntun anak ya. Nah, menuntut di sini kalau kita mengajarnya seperti memaksa, kita kembalikan ke kesepakatan, keyakinan anak-anak dulu. Jadi keyakinan itu kan dibangun dari nilai-nilai kebajikan yang sudah ada. Misalnya, kenapa kita sholat duha? Kenapa kita melakukan hal-hal yang baik? Jadi kita kembalikan dulu, kita bangun dulu keyakinan anak-anak. Ya, misalnya ketika bedanya dengan peraturan dan kesepakatan. Kalau peraturan itu kan anak harus menaati itu yang membuat satu pihak. Misalnya sekolah menetapkan peraturan harus melaksanakan sholat duha seperti itu. Bedanya dengan kesepakatan apa atau keyakinan? Kenapa kita anak-anak harus melaksanakan sholat duha dulu? Jadi itu harus kita tanamkan. Kalau itu sudah kita tanamkan, anak-anak sudah punya keyakinan. Keyakinan di sini maksudnya nilai-nilai kebajikan yang muncul, yang sudah diyakini oleh anak tersebut. Maka itu nanti akan kembalinya muncul ke motivasi internal dari dalam diri anak sendiri. Jadi anak tidak merasa terpaksa untuk melaksanakan sholat duha. Mungkin seperti itu tambahan dari saya. Dan Bapak Ibu ada yang menambahkan lainnya? Terima kasih. Bisa diterima Bu Elvi. Dan kita besok kami kita memberikan ke anak-anak, kita tanyakan kesepakatannya lagi. Mungkin di sini sedikit saja saya beri contoh biar kalau tidak tentang restitusi tadi ya. Kita beri sama-sama ya Kak. Kalau sudah terlambat pasti ada. Saya juga. Ini ceritanya bagi pengadar jadi. Oh, main game. Akhirnya tidak bisa ngomong. Aku tak pernah nggak keyakinan keras yang nggak sepakat. Kalau kita terlambat sesuai keyakinan keras atau tidak? Tidak. Menurut kamu keyakinan keras apa yang sudah kamu langgar? Ya, kamu tidak disiplin ya. Disiplin itu penting apa tidak? Penting, oke. Karena apa? Disiplin itu penting. Betul. Kalau kamu disiplin, kamu bisa menghargai waktu. Sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kita dan pekerjaan kita tidak akan menumpuk. Ya, kita saling berbudi dan sesama. Menurut kamu yang bisa mengajar sebagai kemampuan apa? Baiklah, kalau sudah itu ya, nanti itu apa? Kalau sudah bisa menemukan solusinya, konsultasinya dengan orang kamu. Ya sudah, dari sekarang mau kembali ke kelas. Terima kasih Bu Sofi sudah mengajak saya berdiskusi. Saya senang sekali tidak akan terlambat lagi. Kemudian pada kasus yang kedua, makan pada saat jam pelajaran. Sultan adalah siswa kelas 1 dan yang pembelajaran berlangsung sudah terlihat asyik makan di kelas. Sebagai seorang guru, saya harus menyelesaikan masalah ini dengan bijak menggunakan tidak restitusi.
itu, penanganan yang dilakukan guru dengan menggunakan sindikat restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer di sekolah, khususnya tugasnya ketika ada suatu masalah, dengan cara bercakap-cakap ringan tapi bermakna yang memberikan mandiri dan tanggung jawab. Terima kasih, sekian video dari saya. Akhirnya saya Nur Sofina Yunawati undur diri dulu. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu Bapak Ibu, contohnya cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Sangat banyak sekali, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru kedepannya. Dari saya mengucapkan terima kasih sekali atas waktunya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk kedepannya kita. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.